Ya, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Dilanjut, bagaimana dengan restitusi? Yang ini, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Ya, jadi bareng nanti masalahnya. Jadi anak terlambat datang itu kenapa? Alasannya apa? Nah, terus digali. Nanti kedepannya supaya nggak terlambat itu gimana? Supaya mengerjakan PR itu gimana? Jadi anak yang mencari solusi atas permasalahan yang dia lakukan, yang dia timbulkan dari perilaku. Murid akan terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Tapi Bu, yang menggunakan segitiga restitusi ini harus menurut saya. Jadi harus banyak sabar. Tapi memang saya ketika belajar dari CGP harus menggali yang ini. Harus menggali. Pak, kalau ada teman yang guru yang lain, biarkan saja dulu. Hari ini saya menyampaikan, ada feedbacknya. Sepertinya ada sedikit resus. Jadi kalau kata Belajar Dewan Karaman, kita mengajar itu untuk menuntun kemampuan peserta didik murid sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, kodratnya, profilnya. Jadi tidak bisa disamakan. Si A bisa perkalian dari 1 sampai 10, si B mah belum tentu. Nah gitu. Nah perbedaan itulah yang kita perlu gali terhadap murid-murid. Kita lanjut 5 kontrol posisi guru. Nah, yang pertama ada penghukum tadi ya. Ini kontrol nih guru punya penghukum. Yang kedua ada sebagai teman. Kalau sebagai teman, kalau ada yang terlambat sekolah kan kamu lagi ya. Gitu ya. Ibarat teman aja. Gitu. Nah, nanti siswanya ya kurang ini nantinya, kurang bertanggung jawab. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Aduh, ya. Kamu teh udah diginiin sama ibu, sudah itu masa ibu harus atau bapak harus begini. Itu membuat rasa bersalah. Nah si anak ini nanti ya tadi punya rasa bersalah dan ketergantungan. Ini pemantau dari perilaku ketika peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kita pantau nih peraturan yang nggak dijalankan, berarti kita tadi apakah dihukum, apakah nanti dibuat konsekuensi atau menggunakan. Yang terakhir, nah ini sebagai manajer. Nah dulu kepala sekolah dan lainnya ini harus menjadi sebagai manajer. Manajer itu apa? Manajer itu mengakomodasi seluruh kemampuan siswa, baik yang bermasalah atau tidak. Permasalahannya menggunakan segitiga restitusi tadi. Jangan langsung menjadi penghukum, ya. Tapi emang efektif ya ini ya. Sudah, tapi si anak tidak punya kemampuan untuk menggali kenapa dia melakukan sesuatu. Apa alasannya? Karena kita juga nggak tahu alasannya. Berikutnya penerapan 5 posisi kontrol. Murid tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap saat upacara bendera. Yang pertama adalah ini, patuhi peraturan penghukum. Patuhi peraturan sekolah berdiri di barisan paling belakang. Ini kalau kasusnya ini ya, yang sebagai penghukum. Kalau pemantau itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nah itu pemantau. Nanti saya cek, kerjakan tugas sekian. Sebagai teman, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu atau bapak, itu teman. Ya, dan lebih banyak pakai teman itu lebih keren ya. Membuat rasa bersalah. Beberapa kali ibu bapak bilang sama kamu, ibu bapak kecewa terhadap perilaku kamu. Yang terakhir sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Jadi kita mengutarakan anak yang menjawab solusi dari itu. Dilanjut. Nah ini perilaku kontrol. Ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik.
ada yang dari luar, ada yang dari dalam diri peserta didik. Ada gurunya berbuat apa, berkata apa, hasilnya seperti tidak kelihatan ya Bu ya? Buram ya? Saya buram juga blank. Saya pakai kacamata aja. Iya, jadi zoom Itu bersama itu. Ini di zoom di sini udah di zoom. Kita di zoom. Kalau penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, nah ini ini menghadik, menunjuk, kamu sudah terlambat, ya, menghadik sebagai penghukum. Nah kalau sebagai teman itu dia membuatkan alasan-alasan untuk memberinya. Jadi hindari sebagai penghukum, hindari sebagai pemberi konsekuensi, tapi sementara ini lakukanlah tidak tidak berlebihan menurut saya. Dilanjut, nah ini kemarin saya sudah mendokumentasikan ini memang dia terlambat. Tadi beberapa orang yang terlambat, tapi saya ambil di sini saja. Cuman karena nggak pakai sound ya. Jadi terlambat upacara, saya tanya kenapa terlambat upacara? Oh ini. Nanti kedepannya apa yang harus dilakukan? Nah, cuman kalau banyak ini perlu strategi Pak untuk menangani masalah. Nah ini ya. Nah, jadi ini kita buat harus ada keyakinan kelas dulu Bu. Jadi kita bersama-sama lah membuat keyakinan agar keyakinan kelas ini kalau ada kasus itu kita kan punya keyakinan kelas yang dibuat secara bersama. Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan aturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dalam kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas yang bisa dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi kalau kita sudah membuat peraturan kelas, keyakinan kelas kan dibuatnya oleh guru dan siswa. Siswa sendiri yang menggali apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan. Ini contoh keyakinan kelas, menjaga kebersihan. Jadi kalau menjaga kebersihan, kalau tidak menjaga kebersihan gimana? Terus menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Jadi kalau misalnya ribut-ribut kan juga ada keyakinan, tenang ya, lakukan ya. Dilanjut, keyakinan kelas seperti ini. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Setiap anggota kelas lebih rajin belajar dan menyimak saat guru menjelaskan agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Dilanjut, setiap anggota kelas perlu saling mendoakan dan membantu teman-teman yang kesulitan. Yang terakhir ini adalah setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan kelas agar belajar menjadi nyaman. Saya sudah berapa kali kalau yang belajar dari jajan dari luar jangan di situ, tetap saja anak. Lanjut ya Bu. Nah ini dokumentasinya ketika saya membuat keyakinan kelas perlu dan tidak perlu dilakukan. Ini membuat buat saja Pak kayak gini. Ada saya kertasnya nih, kertas yang besar seperti ini. Saya di TPPS ya Pak. Ini dijual pakai ini. Ini lebih nggak terlalu capek gitu. Buat nanti dokumentasikan. Ini sudah dokumentasikan dan sudah begitu. Memang namanya anak itu Pak. Ribut tapi kita berikan dari biar nggak capek. Tapi memang belajar yang menurut kehidupan tadi itu Pak, belajarnya nggak boleh marah-marah, nggak boleh. Ini adalah dokumentasi. Nah ini terima kasih kita tidak masalah lain dan kita merubah orang lain. Diri kita sendiri yang dapat berubah. Kapan kita bisa berubah tergantung diri kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.
saya melakukan aksi nyata ini adalah sebagai salah satu terakhir modul 1.4 menuju modul 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.